Hari ini kita akan membahas mengapa kita sering lelah. Semua orang walaupun muda juga sekarang lelah ya. Apalagi kalau kita baca berita-berita yang mengerikan itu. Wah, tambah capek deh. Dan apalagi sekarang di Indonesia ini terkenal dengan hoax-nya yang luar biasa. Sangat tinggi. Jadi kita membaca itu ngeri rasanya hidup. Ya. Ngeri banget hidup kayak begitu. Padahal itu belum tentu benar ya. Nah, sekarang mengapa sih kita nih sering lelah? Apa penyebabnya? Kita cari penyebabnya dan kita perbaiki kelelahan ini ya. Oke. Apa yang terjadi apabila tubuh menerima nutrisi termasuk oksigen dari luar? Ya. Nutrisi dan oksigen akan menuju kepada yang namanya mitokondria. Jadi di tubuh kita ini ada organel. Maksudnya organel itu adalah bagian dari sel yang sangat kecil. Sel udah kecil, mitokondria lebih kecil lagi. Ada yang disebut mitokondria. Mitokondria adalah the powerhouse of the cell yang memberikan energi pada tubuh kita. Apabila mendapatkan cukup energi, cukup nutrisi, cukup oksigen, maka mitokondria di tubuh kita jumlahnya akan baik dan banyak. Jadi badan kita ini kayak rumah, ada powerhouse of the cell, ada namanya generator. Ada generatornya. Kalau kita lemah, karena generatornya itu nggak cukup jumlahnya. Karena nggak cukup, jadi kita lemah. Kenapa dia nggak cukup? Apa penyebabnya? Ternyata menurut penelitian penyebabnya adalah energinya nggak cukup yang disuplai ke situ berupa nutrisi. Jadi kita tuh udah makan segala macam, kok masih juga nggak cukup ya? Makanan kita tidak berkualitas. Apalagi zaman sekarang ya, makanan-makanan yang ultra processed food itu tidak bisa dicerna. Makanan-makanan yang kita beli di restoran atau makanan-makanan yang kita beli di dalam kemasan. Makanan-makanan itu nggak bisa dicerna. Jadi mitokondrianya kekurangan nutrisi. Itu bahaya sekali ya. Kemudian kita juga tidak cukup oksigen. Moga-moga kita semua bersyukur bahwa kita berada di daerah, di lingkungan Anan Ashram yang penuh dengan pohon. Sekarang di Jakarta kayaknya hutannya hutan beton ya, nggak ada oksigen. Padahal oksigen itu dibutuhkan untuk membuat mitokondria. Nah, kita di sini lihatin aja pohon-pohonnya sehat-sehat semua, sehat-sehat semua. Karena kita sendiri juga harus sehat. Banyak bernafas di udara segar, pagi hari jalan, ya. Dan bukan hanya itu juga, olahraga pun penting sekali. Jadi kita bergerak supaya kita mengkonsumsi oksigen. Kalau kita sakit, penyakit itu tidak datang dadakan. Dia datang bertahun-tahun dengan sabar mengingatkan kita, kitanya kagak sadar-sadar. Akhirnya sakit beneran, udah sakit beneran pengen cepat sembuh. Ya gak bisa, harus sabar. Mitokondria itu kayak rumah tapi wattnya tinggi, fase-nya banyak. Misalkan rumah, berapa watt rumah ini? 800 watt. Baru nyalain AC satu aja udah jepret. Tambah lagi nyetrika jepret lagi. Karena apa? Powerhouse-nya terlalu rendah. Nah, itulah mitokondria kita. Jadi dalam satu sel itu mitokondrianya bisa sampai ribuan. Gila gak coba? Bisa sampai ribuan. Kalau kita rajin mengolah mitokondria. Ya. Nah, ini powerhouse of the cell yang kita dapat gratis, cukup dengan makan sehat. Makan sehat itu bukan berarti makan mahal ya. Salah banget. Makan sehat itu makan yang sehat, yang bergizi, makan yang murah, yaitu buah dan sayur. Bukan daging ya teman-teman. Protein penting, tapi tahu, tempe, dan telur itu sudah cukup. Apa yang terjadi pada tubuh kita jika nutrisinya tidak cukup atau tidak baik, serta kekurangan mitokondria, kekurangan oksigen? Sel-sel dan mitokondria mulai mengalami kerusakan. Jadi yang pertama selnya rusak dulu karena kekurangan makan. Sesudah kekurangan makan, selnya rusak, mitokondrianya ikut rusak. Akhirnya selnya mati. Akhirnya dapat membuat tubuh kita rentan terhadap penyakit.
baru kita kena segala macam penyakit. Jadi penyakit itu datangnya ke kita itu perjalanannya jauh dan lama. Jauh dan lama dan kitanya lalai, kitanya mengabaikan. Karena kita mengabaikan akhirnya segala macam. Karena kita masih kuat, badan ini sangat super kuat ya. Sel-selnya super kuat. Zaman sekarang pengobatan itu, walaupun dokter-dokter masih banyak ya. Kebanyakan dokter yang hebat sekali itu adalah dokter yang memperbaiki kesehatan dari sel. Jadi kan kalau dokter yang biasa kan mengobati dari simptom. Kalau batuk, pelajari batuknya. Kalau kalau misalkan luka, pelajari lukanya, dikasih obat luka. Dokter-dokter yang hebat-hebat zaman sekarang dia mempelajari dari mikrosel. Jadi selnya yang diperbaiki. Kalau misalkan ini berasal dari kedokteran timur ya. Kedokteran timur itu kalau memperbaiki penyakit dimulai dari akarnya. Kalau akarnya nggak diperbaiki, ya kita nggak bisa sembuh. Guruji mengajak kita, yuk kita perbaiki sendiri aja, udah deh. Kita perbaiki sendiri bisa nggak bisa. Acara ini sudah berlangsung berapa ya? Setahun lebih ya? Lebih ya? Makanya udah jalan 2 tahun lah ya katakan. Dan gimana kita memperbaiki kesehatan kita sendiri. Setiap teman bisa datang setiap hari Minggu kita akan bahas. Kita akan bahas, ini udah hampir 2 tahun Bu dibahas terus setiap hari. Jadi kita tuh mempelajari badan kita tuh apa sih? Sebenarnya sakit itu apa sih? Banyak ilmunya, banyak kita sekarang bisa belajar ya. Jadi punya kedokteran kuno yang dari ribuan tahun yang lalu sudah bermanfaat dan terbukti menyehatkan. Sedikit demi sedikit membaik kalau bisa. Bisa nggak? Bisa. Pentingnya percaya diri. Itulah hasil yang utama dari meditasi. Meditasi itu bikin kita percaya diri karena kita mengenal diri kita. Kalau diri kita aja nggak kenal, gimana kita mau percaya diri? Susah. Nah, kita balik lagi ke mitokondria. Apa yang terjadi pada tubuh kita jika nutrisinya tidak cukup atau tidak baik serta kekurangan oksigen? Sel-sel dan mitokondria mulai mengalami kerusakan, akhirnya dapat membuat tubuh kita rentan terhadap penyakit. Kenapa rentan? Karena sel ini berhubungan erat dengan organ. Sel ini kan ada sel organ, ada sel kulit, ada sel tulang, ada sel saraf. Jadi kalau sel-selnya pada rusak, organnya akan rusak. Organ kalau udah rusak, sistem akan rusak. Kalau sistem udah rusak, ampun aja udah. Jadi dia merembet kemana-mana. Nah, bagaimana supaya organnya jangan rusak? Selnya harus diperbaiki. Sistem dulu ya, bagaimana sistemnya supaya kuat? Organ harus perbaiki. Organnya supaya baik gimana? Selnya harus diperbaiki. Selnya supaya baik gimana? Mitokondrianya kita perbaiki. Jadi kita memperbaiki mitokondria pagi ini. Pokoknya teman-teman semuanya moga-moga sehat. Ya, oke? Sebelum kita sakit, gejala apa yang biasa kita rasakan? Nah, jadi kalau orang mau sakit itu gejalanya apa dulu sih? Yang paling jelas, paling gampang kita deteksi sendiri ya. Kalau yang susah-susah harus ke laboratorium segala kan mahal duluan ya. Atau kalau enggak udah kadang-kadang udah terlambat. Cepat lelah dan mudah capek merupakan pertanda bahwa terjadi kerusakan sel dan mitokondria. Di situ kita harus hati-hati. Jadi semua penyakit berat itu dimulai dari cepat lelah. Jadi sekarang itu yang namanya penyakit itu yang paling gampang katanya kalau kita ke dokter. Terus iya, vonisnya paling gampang autoimun aja. Karena autoimun itu jenisnya ada yang ngomong 100, ada yang ngomong 150, ada yang ngomong 200, tergantung dokternya pengalamannya. Jadi ada 200 penyakit yang penyebabnya adalah autoimun. Autoimun kita hancur, rusak gara-gara gaya hidup yang salah, yang kita nggak pedulikan. Nah mengenai autoimun dan sistem imun, udah kita bahas juga ya. Kayaknya udah ya, udah ada di YouTube. Jadi kita tuh pertamanya capek dulu. Waktu kita capek itu sistem imun kita udah kacau. Sistem imun itu kayak tentara
pasukan khusus yang menjaga kesehatan kita. Kalau dianya udah nggak beres, udah nggak bener, ya kita pasti sakit. Mulainya dari mana? Dari capek. Kok bangun tidur masih tetap capek ya? Kok nggak kerja apa-apa capek juga? Gitu kan? Seperti itu, mulainya dari capek. Semua penyakit berat mulainya kenapa? Capek. Kalau kita capek berlebihan, hati-hati makanya. Yuk kita perbaiki. Bisa nggak? Bisa, sangat bisa dan tidak susah. Yang penting mau aja atau enggak, atau mau sakit atau mau sembuh, tinggal gitu aja milihnya mah. Gampang kalau saya bilang sih ya. Saya membuktikan sendiri. Karena saya sangat disiplin menjalankan pola hidup sehat. Lah saya ngelihat orang-orang yang pada sakit mengerikan banget. Oke, apa saja yang bisa merusak mitokondria? Nih, mitokondria rusaknya oleh apa? Gaya hidup yang buruk. Gaya hidup itu banyak banget ya. Cara tidur, cara pikir, cara makan. Nutrisi yang buruk. Nutrisi yang buruk itu segala dimakan, misalkan makannya gorengan. Terus udah gitu tidak makan sayur. Terus udah gitu makan yang berlebihan. Kalau saya paling tidak setiap hari makan timun. Yang gampang kan, murah pula, di mana-mana ada. Timun, tomat, selada. Pokoknya harus makan sayur. Dan sayur itu kalau bisa 3 warna, kalau bisa. Jadi harus berwarna, jangan hijau tiap hari. Iya, toge boleh, wortel, jagung, terong. Semua warna itu mengandung vitamin dan mineral. Gaya hidup yang buruk, nutrisi yang buruk, terlalu banyak makan yang makanan-makanan instan, makanan kemasan, makanan kalengan, sistem imun yang tidak seimbang. Sistem imun kalau udah nggak seimbang, harusnya kita sensitif. Harusnya kita sensitif. Nah, ini kemarin kita ngebahas mengenai enzim. Saya kemarin pengen bahas bakmi, makan bakmi. Udah selesai bakmi makan, kok kayaknya perut kurang enak. Gak enaknya sampai seberapa? Sedikit aja sebetulnya. Sedikit aja. Tapi mie itu kan susah dicerna kan. Walaupun sudah ada sayurnya, tapi tetap aja susah dicerna. Langsung saya minum enzim. Hilang langsung, gak enaknya. Karena dia nyernanya susah, lambung kita berat nyernanya. Kalau kita nggak terlalu sensitif, sedikit aja nggak apa-apa, nanti juga hilang sendiri, misalkan gitu. Nanti lama-lama rusak, lambungnya baru kerasa, baru ribut. Padahal dia tuh sedikit aja terasa beda. Begitu minum enzim sembuh langsung. Langsung hilang. Rasa begah, kayak sedikit begah. Ya. Jadi sistem imun itu harus diperhatikan dengan teliti. Kalau kita nggak teliti memperhatikan ya sakit nanti. Kemudian apa aja yang merusak? Jarang berolahraga. Nah kalau kita jarang berolahraga, karena olahraga itu akan menambah oksigen masuk ke dalam tubuh, kemudian sel-sel juga menjadi sehat, ya. Nah kalau kita jarang berolahraga ya pasti berkurang semuanya. Kemudian makan berlebihan. Kalau kita makan berlebihan, mencernanya sulit sekali. Dan lambung itu kayak lautan ya, bisa membesar terus. Tapi dia sebenarnya begah. Dia udah setengah mati, nyernanya udah susah. Makanya selalu disarankan makan itu nggak boleh sampai kenyang. Ya. Kemudian satu lagi, jarang berpuasa. Nah puasa ini penting sekali. Karena puasa terutama kalau untuk mitokondria ya, puasanya puasa 18 jam. Puasanya intermittent fasting, tapi jangan langsung 18 jam ya, sedikit-sedikit aja dulu ya, terutama untuk ibu. Kalau untuk mbaknya boleh. Jadi kalau kita puasa stem cell 18 jam, akan terjadi autophagy fasting namanya. Autophagy fasting. Autophagy itu adalah puasa yang membuang sel-sel yang udah rusak. Jadi sel-sel yang udah rusak dibuangin.
dimakan sama si otofagi ini. Caranya dimakan sama dia. Dan otofagi ini banyak banget jenisnya, nggak satu macam, nggak hanya satu sel. Termasuk yang dimakan adalah mitofagi, yaitu mitokondria, otofagi mitokondria. Jadi mitokondria kita yang sudah kurang bagus, yang udah lelet, yang udah nggak berfungsi, dimakan diganti dengan yang baru. Makanya jadi nanti mitokondrianya jadi banyak sekali. Kalau kita sering puasa, rajin puasa ya, moga-moga ya. Oke, masih ada? Nah, seiring bertambahnya usia, sel dan mitokondria cenderung mengalami kerusakan. Demikian juga sistem imun. Yang namanya tua itu segala rusak loh. Semua rusak. Mitokondrianya rusak, selnya rusak, kemudian sistem imunnya rusak. Jadi semuanya rusak, makanya gampang sakit. Kalau di dunia kedokteran barat, usia tua itu adalah salah satu jenis penyakit. Jadi tua itu penyakit kalau kita nggak menjaganya. Makanya semakin tua harus semakin hati-hati menjaganya. Semakin teliti menjaganya. Jangan udah tua ini biarin aja. Nah, gitu kan. Salah. Menjadi tua itu tidak mudah dan tidak murah. Nah, kemudian apa yang terjadi pada usia kita tua? Bersamaan dengan menuanya usia biasanya peradangan akan meningkat dengan pesat. Jadi badan kita akan penuh dengan peradangan. Radang di mana-mana karena itu orang tua itu badannya sakit semuanya. Butuh macam-macam obat. Untuk tidur pun sampai susah. Untuk merasa nyaman pun susah. Segala macam susah lah pokoknya kalau udah tua itu karena peradangannya meningkat di mana-mana. Kemudian semua sendi sakit karena peradangan. Jadi macam-macam banget. Ya. Karena itu untuk menjaga tingkat peradangan yang rendah sangat penting untuk kesehatan di usia tua. Disitulah kita perlu sehat. Makan sehat, tidur sehat, berpikir sehat. Seringkali Bapak tuh ngasih contoh ya di buku mana tuh. Seorang ibu yang ngeluh aja tentang anak-anaknya. Itu bahaya banget. Nah terus ada ibu satu lagi yang contohnya di buku kuning ya. Ya di buku kuning ya Pak Marito. Yang satu lagi dia kalau hujan anak saya yang jualan es menemani saya. Kalau lagi musim panas anak saya yang jualan payung akan menemani saya. Jadi dia tuh selalu melihat sisi positif dari kehidupan. Bagaimana cara menjaga mitokondria tetap sehat dan meningkat jumlahnya, itu yang paling penting. Kalau kita mau kuat, tingkatkan jumlah mitokondria. Ya, dan membantu penyembuhan berbagai penyakit. Sekarang itu ilmu itu udah beralih ke barat menurut saya, ke timur. Jadi perbaiki selnya, terus dilihat seperti ini, perbaiki aja gaya hidup yang baik. Gaya hidup yang baik adalah apa? Meditasi setiap hari. Latihan pernafasan. Latihan pernafasan tuh setiap hari harus ya. Terus puasa. Yang menyebabkan mitofagi pada tingkat mitokondria. Jadi mitokondrianya dibersihin dengan puasa. Seperti itu kira-kira ya. Yuk kita hati-hati aja.